Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu materi penema mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, di video kali ini ada tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Putri akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya, anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi, contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan, anak-anak. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, anak-anak. Yaitu, contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, jadi, adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke, anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus, anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus, anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan, anak-anak. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal, anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini, anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini, anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas, anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak, anak-anak. Maka dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter, anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan, akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus, anak-anak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut, anak-anak. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut, hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini, anak-anak. Jadi, ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Nah, kemudian pemantulan cahaya bisa kita bedakan menjadi beberapa jenis, anak-anak. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemantulan baur? Jadi, pemantulan baur itu merupakan pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah pemantulan cahaya pada benda yang bergelombang, anak-anak. Jadi, permukaannya itu tidak halus, permukaan benda ini bergelombang. Jadi, pemantulan seperti ini kita sebut sebagai pemantulan baur. Kemudian, jenis pemantulan yang kedua itu ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin, anak-anak. Nah, jadi ini adalah permukaan benda yang datar, anak-anak. Sehingga pemantulan yang terjadi pada benda datar seperti ini kita sebut sebagai pemantulan teratur. Nah, jadi itu perbedaan pemantulan baur dan pemantulan teratur. Kemudian selanjutnya, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan, anak-anak. Bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah, anak-anak. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan, anak-anak, atau pembelokan cahaya.
sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah anak-anak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium berbeda ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan anak-anak, sehingga pensil ini tampak seperti patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti itu. Kemudian, sifat cahaya yang terakhir itu adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan? Oke, kalian perhatikan. Nah, cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari perpaduan beberapa warna anak-anak. Perpaduan warna tersebut kita sebut dengan spektrum warna. Nah, spektrum warna itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering kita singkat dengan Meijiko Hibiniu. Nah, cahaya matahari yang berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari warna-warna Meijiko Hibiniu anak-anak. Nah, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya munculnya pelangi. Jadi, munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Nah, sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan itu dapat kalian perhatikan pada peristiwa berikut ini. Misalnya, ketika kalian menyiram ataupun menyemprot tanaman di bawah terik sinar matahari. Ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari tersebut akan diuraikan oleh butir-butir air yang kalian gunakan untuk menyemprot tanaman. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti ini, anak-anak. Ini adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh air sehingga menghasilkan spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau kita singkat dengan Meijiko Hibiniu. Jadi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa sifat cahaya yang tampak berwarna putih tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke anak-anak, jadi demikian materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa betul dijelaskan. Untuk mengetahui pemahaman sejauh mana kalian paham dengan materi ini, jadi kalian bisa kerjakan soal berikut ini ya. Nah, soal ini bisa kalian kerjakan di buku latihan kalian. Adapun soal pertama yaitu apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kamu pelajari. Nah, tadi buku sudah jelaskan secara detail anak-anak. Kemudian soal yang kedua yaitu tuliskan contoh-contoh peristiwa sesuai dengan sifat-sifat cahaya yang ada. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan pemantulan baur dan pemantulan teratur. Oke, soal-soal tersebut bisa kalian kerjakan di buku latihan. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Oke, jadi demikian materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa betul disampaikan. Untuk materi indera penglihatan akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang tahu mengenai materi sifat-sifat cahaya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan video-video penjelasan materi terbaru dari channel ini. Oke anak-anak, akhir kata Budi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.